Memiliki motor tentu aja kita harus merawat dengan benar. Mulai dari ganti oli, ganti kampas rem, maintenance throttle body, maintenance CVT, ganti part ini dan itu. Iya, itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang memiliki motor dengan interval waktu yang biasanya sudah ditentukan di manual book, yang sayangnya manual book tersebut jarang banyak dibaca oleh kebanyakan dari kita. Menariknya adalah melakukan perawatan motor idealnya adalah di bengkel resmi motor tersebut. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita menghindari bengkel resmi. Kenapa? Jawabannya ada dua. Yang pertama tentu aja perihal harga. Karena bengkel resmi tentu aja akan memiliki harga yang lebih mahal daripada bengkel umum. Sebagai contoh, perbedaan harga bersihin throttle body. Di bengkel resmi bisa sampai 90-100 ribu lebih. Sedangkan di bengkel umum paling cuma di kisaran 50 ribuan atau bahkan ada yang cuma 35 ribu rupiah. Kemudian jawaban yang kedua, udah harganya lebih mahal, yang ngerjain terkadang anak magang. Dan ngeselinnya motor kita sebelum diservis menggunakan baut lengkap di setiap part motornya. Pulang-pulang bautnya hilang, diganti sama kabel tis. Ini nih hal yang terkadang kita males ke bengkel resmi yang pada akhirnya kita akan memilih bengkel umum. Di bengkel umum harganya tentu aja lebih murah dan pengerjaannya pun ya bisa dibilang cukup baik. Menariknya dari ini semua adalah di luar dari bengkel resmi atau bengkel umum, kita mengalami satu problematik yang sama, yaitu skill mekanik yang tidak presisi. Maksudnya gimana? Mekanik kan bisa membenarkan motor, bahkan bisa belah mesin dan lainnya supaya motor yang rusak jadi normal kembali. Oke, memang benar, itu benar banget. Mekanik di Indonesia punya skill yang bisa dibilang cukup kompeten dalam hal tertentu. Tapi sayangnya mayoritas kurang presisi di bidangnya. Jadi gini, di dunia otomotif, presisi itu bukan berarti motornya hidup atau tidak. Motor hidup tidak sama dengan motor yang benar. Motor yang jalan tidak sama dengan yang presisi. Artinya, walaupun motornya hidup dengan normal, belum tentu motor tersebut mendapatkan tingkat presisi mesin yang baik setelah dibongkar. Salah satu contohnya yang paling sederhana adalah kekencangan baut. Di mesin, kekencangan baut itu nggak bisa dirasa-rasa, nggak bisa juga cuman dikira-kira. Semua harus presisi karena Newton meter setiap baut sudah dihitung sedemikian rupa sama engineer. Yang berarti untuk mengencangkan baut tentu aja harus menggunakan kunci torsi. Tapi kan tanpa kunci torsi, motor tetap aman-aman aja, hidup-hidup aja, jalan ya jalan aja. Emang sih kunci torsi bisa dikatakan seperti hanya bermain peran yang cukup kecil di sini, karena kepresisian ini hanya untuk mencegah hal-hal yang cukup minim sebenarnya. Misalnya baut yang dol, packing yang tidak bocor, dan kasus yang terparah tapi jarang terjadi adalah head motor yang melengkung. Tapi di sisi lain, ini sebenarnya menjadi hal yang dasar dan seharusnya sudah dilakukan oleh setiap bengkel yang menerima bongkar mesin. Ironisnya adalah hal ini hampir terjadi di kebanyakan bengkel, dan hal ini meliputi bengkel umum ataupun bengkel resmi. Kemudian di luar dari bengkel mesin, bengkel press atau hanya sekedar bengkel bodi pun atau bahkan bengkel ban, bisa dibilang kebanyakan juga ya kurang presisi. Kebanyakan dari mereka terkadang hanya melakukan pekerjaan asal beres dan bisa jalan tanpa harus memperhitungkan dan lainnya. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah sifat menyepelekan. Dan salah satunya adalah sifat menyepelekan teori. Jangankan teori, manual book aja kita sepelein, padahal dengan manual book kita bisa lebih mengerti tentang motor kita. Dan sayangnya teori adalah landasan dari praktik. Jika mekanik langsung melakukan praktek tanpa mendapatkan teori, hasilnya ya begitu. Mungkin dari kalian pernah ada yang ngalamin, ketika kalian servis CVT di suatu bengkel, dan setelah selesai, semua terasa baik-baik aja. Namun ketika kalian mau servis kembali di bengkel lain atau sendiri, biasanya ada aja tuh baut yang nggak sesuai di tempatnya, atau yang paling parah, bautnya ternyata patah dan sama mekanik sebelumnya cuma dilem aja supaya nempel di tempatnya. Nah, inilah contoh dasar kenapa teori itu wajib dipelajari dulu. Mungkin aja kekencangan, mungkin aja bautnya yang sudah menunjukkan tanda-tanda aus. Bentar, yang perlu diingat di sini adalah baut aus itu bukan cuma perkara kepalanya yang selek, tapi batangnya pun juga bisa aus. Jadi ya banyak faktor di sini. Kemudian selain teori adalah alat presisi yang dirasa kurang berguna dan merepotkan. Ya, ini adalah masalah yang umum banget terjadi dengan kebanyakan bengkel di Indonesia. Saya punya pengalaman juga nih dulu. Ada sebuah bengkel umum, bengkelnya besar dan sangat ramai. Saat itu motor saya mengalami masalah dan harus belah mesin. Dan saat saya melihat sekitar di bengkel tersebut juga sering banget melakukan belah mesin. Bahkan di saat yang bersamaan ada sekitar 10 motor yang sedang dibelah mesinnya. Menariknya, proses belah mesin ini bisa selesai hanya dalam waktu 3-4 jam aja.
Dan dari segitu banyaknya dan segitu seringnya bengkel tersebut melakukan belah mesin, tidak ada satupun mekanik yang menggunakan kunci torsi di sana. Padahal dalam proses belah mesin, kunci torsi menjadi salah satu alat yang sangat penting, tapi mekanik tidak menggunakannya dan mirisnya, bengkel tidak menyediakan padahal bengkelnya cukup besar. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya merepotkan dan kurang berguna. Ya, memang sih menggunakan kunci torsi memang sangat merepotkan. Bahkan ada yang pernah komen seperti ini. Ya, malas makainya karena merepotkan. Karena mau bagaimanapun, setiap motor akan memiliki tekanan baut yang berbeda-beda, dan hal ini mengharuskan mekanik melihat catatan tekanan baut di buku panduan. Dengan hal tersebut, tentu aja waktu yang akan dibuang hanya untuk mengencangkan baut akan lebih banyak daripada harus mengencangkan baut dengan feeling. Disinilah masalah lainnya. Feeling akan dinormalisasikan oleh kebanyakan mekanik. Tenang bang, udah biasa saya melakukan hal ini. Jadi udah tahu feelingnya. Namun yang pasti dari ini semua adalah selain teori dan alat presisi yang dinilai kurang berguna, semua ini bisa terjadi karena kebanyakan mekanik hanya ingin menyelesaikan target hasil yang cepat, bukan hasil yang akurat. Ya, ini harus kita akui. Budaya kerja di Indonesia kebanyakan begini, termasuk ke budaya kerja mekanik. Berapa banyak mekanik yang memiliki target unit per harinya? Selain itu, waktu servis seringkali juga dibatasi oleh bengkel. Misalnya, turun mesin setengah harus selesai dalam waktu 1,5 jam, belah mesin 4 jam maksimal. Dengan adanya cara kerja yang seperti itu, tentu aja pekerjaan jadi dikebut dan prosedur akan dipersingkat. Jadi, apa itu alat presisi dan lainnya? Namun yang bikin ironisnya lagi dari ini semua adalah, terkadang masalah ilmu pengetahuan menjadi dasar dari ini semua. Yang mana sekolah, misalnya STM atau Universitas Teknik sekalipun, mereka hanya akan memberikan dasar atau kulitnya aja, tanpa fokus ke satu titik. Misalnya dalam satu semester, kalian akan dikasih beberapa mata kuliah atau pelajaran yang bermacam-macam, mulai materi A, B, dan C. Dengan ada banyaknya materi tersebut, tentu aja hal ini membuat pelajaran utama menjadi tidak fokus. Dan sejauh ini sangat jarang sekolah teknik atau universitas teknik yang hanya memfokuskan satu materi aja. Jika fokus di satu materi tertentu aja, materi tersebut bisa terfokus dari kulit sampai jeroannya, yang pada akhirnya ilmu yang didapat jauh lebih berbobot daripada hanya tahu kulitnya aja. Makanya gak heran kalau kepresisian akan selalu dianggap remeh oleh kebanyakan mekanik atau bengkel di Indonesia. Ya, daripada presisi, lebih baik punya feeling yang bagus, karena feeling yang bagus sudah bisa menutupi kekurangan presisi tersebut. Iya kan? Intinya teori itu penting, jangan pernah menyepelekan teori. Kita bisa praktek ketika memiliki landasan teori, dan kita sebenarnya tidak bisa praktek sambil belajar teori, karena hal tersebut akan memperburuk siklus pembelajaran. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.